Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu serta saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita berjumpa kembali di dalam forum ngaji awam bersama Kang Dep. Kali ini tema yang akan kita angkat dalam diskusi kita adalah Ramadan sebagai syahrul Quran. Namun sebelum dimulai, sekali lagi marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Allah Subhanahu wa taala menggelar pesta akbar yang menghidangkan berbagai kesempatan untuk kita meraih pahala, keberkahan, dan maghfirah. Oleh karena itu, bulan suci Ramadan ini juga dikenal sebagai syahrul Quran, sebab di bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan. Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi umat manusia sebagai hudal linnas, dan Al-Quran merupakan pembeda antara yang benar dengan yang batil, sebagaimana dijelaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 185. Dalam ayat ini pula Allah telah memerintahkan kepada kita semua untuk berpuasa, sebagaimana juga diwajibkan atas hamba-hamba sebelumnya untuk melaksanakan ibadah shaum ini. Al-Quranul Karim lengkap 30 juz juga diturunkan sekaligus dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Izzah di bulan Ramadan. Begitu pula 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq surah ke-96 ayat 1 sampai dengan ayat 5 yang juga diwahyukan kepada baginda Nabi SAW di bulan suci Ramadan ini. Di bulan istimewa ini banyak sekali Al-Quran dikumandangkan. Begitu pula dengan ibadah-ibadah sunnah, baik yang bersifat ghairu mahdoh maupun ibadah-ibadah yang lain. Di bulan istimewa ini banyak dibaca Al-Quran maupun ibadah-ibadah sunnah dan ibadah-ibadah ghairu mahdoh dengan pahala yang dilipat gandakan. Alhamdulillah, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa puasa dan Al-Quran keduanya dapat memberikan syafaat. Demikian hadis riwayat Ahmad. Dan Rasulullah SAW menerangkan Allah Subhanahu wa taala ini sesungguhnya memiliki ahli atau keluarga dari kalangan manusia yang kedudukannya istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Nasai. Siapakah ahlullah itu? Siapakah keluarga Allah dari kalangan manusia itu? Mereka adalah kaum pembaca dan penghafal Al-Quran, serta mereka yang mentadaburi Al-Quran, mengamalkan dan mengajarkannya. Selain itu ada pula hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan ikhlas semata-mata hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, rela menyibukkan diri mendukung kelancaran terselenggaranya kegiatan tadabbur Al-Quran tersebut dengan harta, tenaga, dan pikirannya. Semoga dengan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan mereka ke dalam golongan Ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, yuk kita jadikan Ramadan ini peluang emas buat kita. Ya, kalau toh tidak bisa menjadi penghafal Al-Quran, setidak-tidaknya yuk jadilah kita pentadabbur Al-Quran di bulan Ramadan ini. Untuk itu, berikut saya ingin menyampaikan ada 10 tip amalan batin yang perlu kita miliki. Yang pertama, rasakan keagungan dan ketinggian firman-Nya. Karena Al-Quran ini adalah wujud cinta kasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Al-Quran yang berisi petunjuk lengkap menjadi pedoman kita agar kita sukses selamat dunia akhirat. Pedoman inilah yang tadi saya sampaikan sebagai wujud cinta kasih Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Yang kedua, Al-Quran yang Bapak Ibu baca adalah bukan pembicaraan manusia, melainkan kalamullah. Oleh karena itu,
untuk renungkan betapa apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perbuatan-perbuatannya yang pasti mendatangkan maslahat yang terbaik buat hamba-hambanya. Tidak ada yang sia-sia, walau terkadang pahit tidak nyocok dengan keinginan hawa nafsu kita. Tetapi yang pahit, yang kita tidak suka, kadang-kadang menyehatkan. Contoh jamu, ya. Tapi ada hal yang lain yang kita suka, tetapi ternyata membuat diri kita ini tidak sehat. Contoh makanan-makanan yang berlemak pasti enak, tapi mendatangkan kemudaratan buat kita. Yang ketiga, ibu bapak sekalian, saat kita mentadaburi Al-Quran, maka upayakanlah adanya kehadiran hati. Singkirkan hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi kita, sebagaimana dilakukan oleh kaum salaf yang apabila tengah mentadaburi Al-Quran dan merasa bahwa hatinya tidak hadir, maka ia akan berhenti untuk konsentrasi atau mengulang-ulang ayat yang dibacanya sampai hatinya hadir pada waktu dia membaca ayat-ayat itu. Amalan yang keempat, kita harus sadar dengan baik bahwa tujuan membaca Al-Quran bukanlah sekedar melafazkan ayat-ayat, tapi adalah untuk mentadaburinya. Oleh karena itu, pada waktu kita membaca Al-Quran, pada waktu kita mentadaburi Al-Quran, maka upayakan untuk ibu dan bapak memahami maknanya, sekaligus dilanjutkan dengan merenungi makna-makna yang terkandung secara tersurat di dalam ayat-ayat tersebut. Untuk itu, bacalah Al-Quran secara tartil, karena sesungguhnya membaca secara tartil itu lebih dekat pada pemahaman. Kemudian lanjutkan dengan mengambil waktu yang cukup, ya, merenungkan kandungan-kandungan di dalam Al-Quran maupun ayat-ayat yang terkait yang ada di alam semesta ini, kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Mereka adalah ayat-ayat kauniyah yang wajib juga untuk kita renungkan. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya di dalam akhir surah Ali Imran kurang lebih, yaitu adanya orang-orang yang senantiasa memikirkan tentang penciptaan Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Artinya dalam segala keadaan. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita luangkan waktu agar kita bisa merenungkan ayat-ayat Allah, baik yang tertulis di dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah tadi. Dengan demikian kita akan menjadi semakin peka di dalam mengambil hikmah setiap ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Amalan batin yang kelima adalah adanya kesadaran dalam diri kita bahwa setiap ayat pasti berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik menyangkut ciptaannya, menyangkut perbuatannya, menyangkut perintah dan larangannya, kabar gembira, pujian, teguran, dan ancaman darinya. Ibu bapak sekalian, orang yang makrifat, semoga ibu dan bapak sekalian mencapai derajat ini dari waktu ke waktu, memperbaiki dan meningkatkan derajat makrifat kita. Amin ya rabbal alamin. Maka sekali lagi, orang-orang yang makrifatullah, mengetahui hikmah yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran dan senantiasa merasa ada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap kali mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Untuk itu, mudah-mudahan kita senantiasa ditolong dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kita ini adalah hamba-hambanya yang pantas untuk diberi taufik, sehingga memahami, mengetahui hikmah serta merasakan adanya kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap ayat yang kita tadabburi. Demikian yang keenam, Bapak Ibu sekalian, ayo kita upayakan sebaik mungkin untuk membuang penghalang-penghalang bagi pencapaian pemahaman Al-Quran. Apakah itu penghalang-penghalang yang dimaksud? Yang pertama adalah banyaknya maksiat yang masih kita lakukan. Ini akan menjadi penghalang yang sangat berat untuk kita mudah di dalam mencapai pemahaman Al-Quran. Yang kedua, kurang bersyukur terhadap nikmat Allah
kufur nikmat ini, juga perasaan sombong, adanya iri dengki, bahkan ambisi dunia, terpedaya terhadap dunia, ini semua akan bisa menyebabkan kegelapan dan karat hati yang akhirnya bisa menghalangi kita di dalam berupaya untuk memahami Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, ayo ibu dan bapak sekalian, kita berupaya agar penghalang-penghalang ini dapat kita atasi, dapat kita hilangkan dalam diri kita semaksimal mungkin. Amin ya rabbal alamin. Amalan yang ketujuh adalah bahwa kita diminta untuk sadar bahwa ayat-ayat yang kita baca ini adalah ayat-ayat yang ditujukan kepada kita. Memang khitabnya kepada Rasulullah SAW, tapi pada hakikatnya semuanya ini ditujukan kepada hamba-hambanya kita semua. Misalnya, ketika kita membaca ayat-ayat tentang perintah, ayat-ayat tentang larangan, maka berarti Allah telah memerintahkan, Allah telah melarang kita atas amalan-amalan yang dimaksud. Begitu pula ketika kita mentadaburi ayat-ayat yang berisi tentang sejarah, maka sesungguhnya disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala tengah mengajarkan kepada kita bagaimana kaum sebelum kita mereka melakukan kebaikan atau melakukan pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagaimana mereka berakhir. Maka mengambil sejarah sebagai ibroh di dalam kita menjalani kehidupan kita, ini akan menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat, hamba-hamba Allah yang bertakwa, insya Allah. Kemudian yang kedelapan, Bapak dan Ibu sekalian, kita hendaklah senantiasa juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa memperoleh ma'rifatullah, yaitu makrifat artinya adalah pemahaman yang sangat mendalam yang menyatu dengan keyakinan kita, sehingga kita bisa melihat bahwa setiap gerak, bahwa setiap diam ini semata-mata adalah karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menyaksikan ayat-ayat kauniyah, betapa luar biasa dahsyatnya alam raya ini, bagaimana Allah membuat terjadinya puting beliung yang beberapa kali mendatangkan bencana di beberapa daerah di negeri kita maupun di negeri-negeri yang lain. Maka disitulah kita melihat bahwa tangan Allah telah bekerja atas takdirnya yang menimpa kepada hamba-hamba Allah karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifatullah, pemahaman yang mendalam tentang Allah dan seluruh ciptaannya maupun perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita saksikan di muka bumi ini menyatu bersama dengan keyakinan, dengan iman kita kepadanya, maka menjadikan kita setiap saat menyaksikan betapa alam raya ini kita akan senantiasa menemukan keindahan yang luar biasa. Dan di dalamnya kita menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai arsitek yang menciptakan ini semua. Bahwa tidak ada yang sia-sia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya mendatangkan maslahat. Inilah cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita melihat api, maka yang tergambar di dalamnya adalah cinta Allah. Betapa dengan api itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan maslahat, di mana tanpa adanya api, maka mungkin manusia, kita semua ini tidak bisa memasak makanan-makanan yang lezat sebagaimana yang kita nikmati selama ini. Begitu pula ketika kita melihat langit yang biru atau langit yang berawan, berlapis-lapis di atas sana, maka akan tergambar di dalam jiwa kita betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur ini semua. Bagaimana air yang kena sinar matahari yang hangat kemudian menjadikan air itu menguap dan kemudian mengumpul di langit di atas sana menjadi awan yang berlapis-lapis yang kelihatan indah. Ketika kita melihat gumpalan-gumpalan awan yang ada di langit, kita melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita melihat betapa Allah membagi rezekinya melalui mekanisme, mulai dari matahari, adanya air, adanya uap, dan gumpalan-gumpalan awan yang ada di langit. Disitulah Allah membagikan rizki kepada seluruh makhluknya, kepada makhluk-makhluk yang melata, cacing yang ada di dalam tanah. Semuanya akan mendapatkan makanan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan hujan kepada mereka. Begitu pula para petani yang akhirnya bibit-bibit tanaman, buah-buahan, padi, dan segala sesuatunya tumbuh dan menghasilkan bahan-bahan makanan, buah-buahan, dan sayur-sayuran untuk kemaslahatan kita semua. Ma'rifatullah ini akan menjadikan kita orang yang pandai bersyukur, karena apapun yang kita lihat senantiasa kita menemukan keindahan, menemukan maslahat, sekalipun itu merupakan bencana. Sebagaimana yang kita alami, bahkan masyarakat dunia yang mengalaminya saat ini, bencana corona yang sampai di tahun kedua ini masih belum teratasi dengan baik. Di satu sisi ini adalah bencana yang menyedihkan, tapi ibu dan bapak sekalian, dengan kacamata ma'rifatullah kita menemukan bahwa ayat-ayat kauniyah yang berupa pandemi corona ini, sesungguhnya Allah telah mengingatkan kepada kita bahwa kita ini adalah tetap menjadi hamba-hamba Allah yang lemah. Sepinter apapun, sehebat apapun, kita ini adalah hamba-hambanya yang lemah. Hamba yang bisa selamat dunia akhirat ketika kita menadahkan tangan kepada Allah, memohon perlindungan keselamatan darinya. Hanya dengan binatang Allah yang demikian kecil tidak kelihatan, kita semua sudah kalang kabut. Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan di bumi, termasuk virus corona 19 ini, milik Allah. Bahwa seluruh penyakit itu adalah milik Allah juga. Tapi jangan lupa bahwa obat dari semua penyakit hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Seorang yang ma'rifatullah melihat ayat-ayat kauniyah bahwa corona itu ternyata mendatangkan maslahat. Corona ini juga memacu dunia kedokteran untuk selalu memikirkan bagaimana melayani kesehatan masyarakat melalui penelitian-penelitian yang tidak boleh terhenti. Layanan yang membutuhkan pengorbanan. Dokter-dokter, para perawat, tenaga medis, bahkan para aparat yang melaksanakan pengawalan untuk menghindarkan tertularnya masyarakat dari bencana corona ini, mereka akan mendapatkan peluang untuk menghapus dosa-dosanya, bahkan memperoleh pahala dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perjuangan mereka. Jadi ibu dan bapak sekalian, melalui ma'rifatullah inilah seorang hamba akan mudah untuk membaca dan mengetahui adanya hikmah dari setiap kejadian, termasuk wabah corona yang sampai saat ini masih belum bisa diatasi. Hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat 2, yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, orang-orang yang apabila disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala bergetarlah hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayatnya maka bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Ibu dan bapak sekalian, inilah amalan batin yang ke-8, yaitu ma'rifatullah. Ayo kita memperbaiki dan meningkatkan ma'rifatullah kita dengan senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, taat, penuh dengan kesungguhan, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan-larangannya. Senantiasa meyakini bahwa apapun yang diciptakan oleh Allah, apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa membawa hikmah, membawa manfaat. Kita memohon kepada Allah, memohon petunjuk dan pertolongannya, sehingga kita bisa membaca, bisa mengetahui hikmah atas setiap ayat-ayat yang kita baca maupun ayat-ayat kauniyah yang kita temukan di dalam kehidupan. Bapak Ibu sekalian, sampailah kita pada amaliyah batin yang ke-9, yaitu menyangkut penghayatan. Gapailah tingkat penghayatan yang sebaik-baiknya, yang tinggi, apabila ibu dan bapak sekalian tengah mentadaburi ayat-ayat suci Al-Quran, sehingga merasakan bahwa seolah-olah
kita tengah berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala kita mentadaburi Al-Quran. Kita sedang membaca ayat-ayat suci Al-Quran, kita juga merasa bahwa yang kita dengar ini bukanlah suara kita sendiri, melainkan kalimat-kalimat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-10 adalah amalan yang berkaitan dengan ketawaduan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Al-Quran. Ibu bapak sekalian, tawadhu ini adalah rasa ta'zim, merasa tidak berharga, tergantung dengan izin dan ridhonya sajalah maka kita bisa hidup dengan baik seperti yang sekarang ini. Tawadhu ini dalam konteks tadabbur Quran, maka kita diharapkan tidaklah kita ini memandang diri kita dalam pandangan ridho, tapi pandanglah diri kita ini senantiasa dalam pandangan yang kurang. Pandangan yang tetap harus memperbaiki diri, harus meningkatkan diri, baik dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ilmu, yaitu ilmunya Allah yang kita ini masih sangat miskin, masih sangat dangkal. Padahal ilmu itu adalah petunjuk yang akan menjadikan kita ini bisa mencapai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat Bapak Ibu sekalian, ibadah tanpa dilandasi ilmu maka akan tertolak. Oleh karena itu, sekali lagi, yuk janganlah kita memandang diri kita dalam pandangan ridho. Begitu pula di dalam hal kita melaksanakan amaliyah-amaliyah sosial, maka pandanglah diri kita ini sebagai hamba yang masih belum pantas, belum pandai mensyukuri nikmatnya yang besar, nikmatnya yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, janganlah kita memandang ridho kepada diri kita sendiri. Karena dengan pandangan ridho itu akan menjadikan hati kita itu terbuai. Seolah-olah kita itu orang yang sudah baik. Orang yang tidak perlu lagi memperbaiki diri. Tidak perlu lagi meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, janganlah kita juga memandang diri kita ini suci. Kita ini jauh dari suci. Allah dalam salah satu firman-Nya, kurang lebih isinya adalah, tidaklah ada satupun manusia yang suci apabila Allah tidak berkenan untuk mensucikan jiwa mereka. Niscaya mereka akan senantiasa dalam keadaan tidak suci. Artinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mensucikan hamba-hambanya yang dipilih. Oleh karena itu, ibu dan bapak sekalian, ayo kita berikhtiar dengan kesungguhan, kita bertawakal dengan kesungguhan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima upaya kita, ikhtiar kita, dan Allah ridho dan menurunkan rahmat-Nya, memilih kita untuk dijadikan sebagai hamba-Nya yang disucikannya. Alhamdulillah. Ketika kita tidak memandang ridho kepada diri sendiri, tidak memandang suci jiwa kita ini, karena memang jiwa kita ini jauh dari suci. Jiwa kita ini senantiasa berlumuran dengan dosa, berlumuran dengan maksiat. Kita jauh dari apa yang diharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hamba-hambanya yang soleh. Oleh karena itu, jika kita tengah mentadaburi, tengah membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang berisi janji, sanjungan, dan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan kepada orang-orang soleh, orang-orang yang dimuliakan, maka kita hendaknya otomatis tidak melihat bahwa diri kita adalah bagian dari ayat itu, yaitu bagian dari orang-orang atau bagian dari golongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, kita tetap merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu saat ridho dan memasukkan kita dalam golongan orang-orang yang dimuliakan itu. Amin ya rabbal alamin. Sebaliknya, jika kita membaca, mentadaburi ayat-ayat yang berisi perintah, berisi larangan, berisi celaan dan ancaman terhadap orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak bersyukur, maka jadikanlah diri kita sebagai hamba Allah yang terkena sasaran,
dari ayat itu. Oleh karena itu, dengan kita menjadi sasaran ayat itu, maka akan tumbuh dalam diri kita niat, keinginan, azam untuk senantiasa memperbaiki diri, meningkatkan ketaatan, menghindari maksiat, menghindari dosa, menghindari perbuatan-perbuatan yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Inilah 10 amalan-amalan hati yang insya Allah apabila kita melaksanakan 10 amalan batin ini dengan sebaik-baiknya, dengan penghayatan yang baik, dengan keikhlasan yang baik, serta dengan memohon pertolongan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah ketika kita mentadaburi Al-Quran, menjadi paham dan menjadikan kepahaman itu, keimanan kita menjadi semakin baik. Dengan kepahaman itu, kita akan terus merasa senang, merasa rindu, dan merasa ingin untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pemahaman itu pula, maka insya Allah bimbingan, petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kita menjadi hamba-hambanya Allah yang akhlaknya adalah akhlakul karimah, akhlak yang diwarnai oleh apa yang kita pelajari dari Al-Quran, bahwa akhlak kita, sikap perbuatan, kejujuran kita, nafsu kita senantiasa terbimbing dan diwarnai oleh Al-Quran dan sunnah. Inilah yang senantiasa diharapkan oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hamba-hamba yang dengan rahmat dan cinta kasih sayangnya akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi ahlinya, menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala dari golongan manusia. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Namun sekali lagi saya mengajak kepada diri saya pribadi dan ibu, bapak, serta saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jadikan Ramadan ini sebagai peluang emas agar kita bisa berikhtiar di dalam bulan Ramadan maupun 11 bulan yang akan datang, senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan predikat Ahlul Quran. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.